Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'un alim. Innal hamdalillahil aliyyil azim khalaqal insana fi ahsani taqwim khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita mensyukuri kita bisa salat berjamaah subuh dengan tepat waktu. Kita ada di dalam majelis ilmu. Kita istiqomah selalu di dalam kegiatan-kegiatan yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Semoga kehidupan kita makin berkah, keluarga dan dzurriyyat kita juga mengikuti apa yang telah kita temukan jalan benar ini. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang kesehatan, bukan dalam level kesehatan fisik, tetapi lebih ke arah kesehatan nafas dan ruh. Salah satu kelemahan mendasar menurut saya, kelemahan mendasar ilmu pengetahuan modern adalah tidak mengakui yang gaib. Saya ulangi, kelemahan mendasar dari ilmu pengetahuan saat ini tidak mengakui hal-hal yang tidak bisa dibuktikan dengan indera. Kita orang Islam, orang-orang muttaqin mempercayai yang gaib. Innalladzina alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-Baqarah surat-surat ayat-ayat awal didahulukan. Bil ghaibi ini yang termasuk gaib adanya Allah, malaikat, jin, dosa, pahala, surga, neraka, dan lain-lain. Pertama itu yang gaib. Kemudian hal-hal yang bersifat yang gaib itu mempengaruhi tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Di dalam Al-Quran sangat banyak hal-hal yang berurusan dengan urusan gaib. Kalau kita kembalikan pada sejarah, pada abad 16-17, itu di Eropa ada masa yang namanya Renaissance. Tulisannya Renaissance. Bacanya dalam logat Perancis Renaissance. Yaitu ketika tentara Islam setelah menduduki sekian lama Eropa, orang Islam ini mengajarkan baca tulis, mengajarkan cara berpikir, cara menghitung matahari, bulan berputar. Lalu dari cara calistung ini, kemudian orang Eropa mengembangkan, lalu menemukan mesin ketel uap, menemukan telepon, menemukan bola lampu, menemukan mobil dan sebagainya. Lalu orang Eropa kemudian mengingkari bahwa ini sebetulnya dirintis oleh orang Islam. Tetapi yang warisan yang mendasar dari Renaissance ini adalah yang diterima syaratnya ada dua hal. Satu, bisa dibuktikan. Yang kedua, bisa diindra. Kalau tidak memenuhi itu, tidak bisa. Ini masalah sains. Jadi waktu itu golongan ilmuwan banyak menemukan hal-hal yang dulu tidak ada. Sehingga mereka percaya diri dan kemudian
sangat sombong. Sementara pihak gereja, mereka bertahan mati-matian dengan kitabnya. Kemudian terjadi perselisihan. Contohnya Columbus mengatakan bumi ini bulat. Katanya pihak gereja, oh tidak, bumi ini datar. Nyun sewu, di Al-Quran pun bumi datar, Pak. Surat Ghosyah. Dan dihamparkan. Kalau dihamparkan itu kan datar. Tapi di ayat lain sebetulnya menjelaskan bahwa bumi bulat juga. Kalau tidak bulat kan tidak bisa gerhana nanti. Terjadi perselisihan antara ilmuwan dan gereja, kemudian terjadilah firqoh, pegatan. Sing urusan ilmu-ilmu, sing urusan agama-agama. Dok, sampai sekarang. Jadi yang ini urusan kampus, urusannya ilmu pengetahuan. Ini urusan pondok pesantren, masjid, santri-santri gelangan sarungan ini. Yang dipelajari juga ini matematika, biologi, fisika, begitu ini yang kampus. Yang golongan sarungan ini ya kitab-kitab nih, menghafal. Kalau yang kampus masih dibagi lagi. Ini kampus yang urusan sains ini, kampus-kampus modern. Golongannya sing, mohon maaf, oh ini urusan agama toh, kayak UI, Universitas Islam, IAIN, gitu. Pelajarannya banyak agama. IAIN terus mempelajari ada kedokteran gitu, rasanya kayak gak pantas. Meskipun sekarang sudah berubah zaman. Tetapi itu kemudian sayangnya kemudian kita orang Islam yang setelah mendapat musibah diserang oleh orang Mongol dan perang salib, kemudian kita ini ikut pada orang-orang barat. Orang-orang barat hanya mempercayai yang bisa diindra. Lalu kita pun jauh dari Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai segala sumber hukum. Dalam hal ini urusan jin, contohnya. Di Al-Quran, jin surat nomor 72, Allah berkomunikasi dengan jin. Kisah-kisah Nabi dan Rasul urusannya dengan jin. Tetapi di dalam textbook ilmu pengetahuan hampir tidak ada. Kecuali di pesantren pun juga sedikit juga bicara tentang jin. Apakah jin bisa mempengaruhi keluarga? Sangat bisa. Contoh kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diganggu oleh setan, jin setan. Kata jin setan, mimpimu itu buah tidur saja Ibrahim. Gagal di Ibrahim ke istrinya, ke Hajar. Ingatkan suamimu, bukan saja dia waham, tapi juga akan membunuh anakmu. Ini di atasnya KDRT ini. Gagal dihajar, pindah ke Ismail. Wah, ini orang tuamu udah gawat ini. Kamu harus memisahkan diri, mencelakakan kamu ini. Ini dimaknai, ditafsiri oleh ulama bahwa jin setan itu bisa menyerang keluarga, bisa menyerang bapaknya, bisa menyerang ibunya, bisa menyerang anaknya. Kita sakti, jamaah, istiqomah, Masjid Al-Ikhwan, tetapi bagaimana istri? Jangan-jangan, maaf, istri tontonannya drama Korea. Terus sinetron yang ku menangis. Terus ikut nangis pisan ini. Wis masak, Dik. Gitu, seru-seru nih. Menyerang ke anak. Kayaknya katanya jin setan begitu. Gampang anak-anak ini. Gak usah diganggu aja. Kayak HP aja.
Dan HP itu solusi yang menyesatkan. Ketika ibunya ada kegiatan, anak dikasih HP. Ibu kate ngajar iki. Ibu kate masak, kasih HP, aman. Aman untuk sementara, ini menjadi bom waktu. Menjadi rahasia umum, banyak sekarang anak-anak yang dibawa ke psikolog, tidak mempan, bawa ke psikiater. Kalau psikolog itu ini, tanpa obat, dia memotivasi supaya melawan hal-hal buruk. Kalau psikiater sudah pakai obat, kalau psikiater gagal, RSJ. Dan sudah banyak berita-berita bagaimana anak-anak tergantungan pada HP, kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa. Sebagaimana pernah saya sampaikan pada pertemuan terdahulu, bahwa otak kita dibagi 3, otak depan, otak tengah, otak belakang. Otak depan untuk berpikir, memutuskan. Ini yang membedakan manusia dengan hewan. Kita bisa berpikir juga ada tingkatannya, kemudian memutuskan. Maka ketika jin tahu, oh ini otak depan ini, saya tak mukim di sini dah, maka kita sulit berpikir. Baik otaknya rusak secara organik maupun rusak secara fungsional. Rusak secara organik itu misalnya sering minum minuman keras, terus otaknya rusak, atau kecelakaan otaknya rusak, sehingga fungsinya berubah. Atau otak sehat pun bisa dibuat. Dilihat aja oleh jin, orang ini bakatnya pinter, obsesinya ingin jadi orang pintar. Maka dihidup-hidupkan oleh jin. Kamu hebat, kamu harus memiliki pemikiran yang aneh-aneh. Kamu harus membongkar kemapanan. Maka naudzubillah ada tokoh-tokoh ingin disebut pembaharu, maka dia merusak tatanan, bukan saja tatanan adat istiadat, tapi tatanan agama. Seperti tokoh perempuan di dosen UIN Jakarta mengatakan, kalau istri pengetahuan agamanya lebih baik dari suami, dia boleh menjadi imam suaminya. Lah istrinya hafal beberapa juz. Lah suaminya andalannya kulhu aja. Suratmu berapa hafalannya? 3, Pak. Namanya Trikul. Kul al-Ikhlas, al-Falaq, an-Nas. Kata istrinya, pancet ya. Terus ganti aku. Ini nasional, Pak. Dia mengatakan begitu. Kemudian Faroid. Wah, ini tidak adil ini. Ini bias gender. Masa laki-laki dikasih 2. Laki-laki loh senengannya sekak, mancing. Pas orang tuanya meninggal, warisnya dapat 2. Kan tidak adil ini. Ini jinnya ada di sana, Pak. Ini bukan saja menyerang orang-orang bodoh, orang-orang pintar seperti Saifuddin Ibrahim kemarin. Dan ada tokoh-tokoh nasional kita juga kelihatannya ini sebetulnya lebih parah daripada orang kesurupan. Kesurupan kita tahu dia menggerung-gerung kayak harimau, gampang penanganannya ini. Tapi kalau kemudian melahirkan ide-ide yang menyesatkan, apalagi kalau dia dosen, berapa yang tersesatkan? Apalagi kalau dia tokoh masyarakat, misalnya bicara masalah rokok, dia bilang, loh kalau saya tanpa rokok, kalau dilarang merokok, saya tidak bisa berpikir yang jernih. Ini pembenaran rasional. Jin itu ahlinya rasional, kecerdasannya IQ di atas 150. Wong kita kalau tidur mau sholat tahajud dibisiki oleh jinnya, kamu capek, tubuhmu butuh istirahat. Tubuh ini punya hak juga. Pinter ya. Yang kedua otak tengah, otak perasaan. Sedih, was-was, marah.
Marah ini keren banget ini. Ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainah. Otak tengah ini ada orang yang kemudian diganggu di sedihnya. Ini berbakat sedih. Kenapa orang gangguan jin sering pada wanita? Karena wanita cenderung introvert, tertutup. Wanita cenderung memperturutkan perasaannya. Ini senang jin ini. Cocok ya guys. Surat Al-Falaq itu dimulai dari katakan, aku berlindung kepada Allah yang menciptakan waktu subuh. Satu, ya Pak. Lalu belakangnya itu min. Dari. Ini berbeda dengan struktur surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Allah. Allah Tuhannya manusia, sesembahannya manusia, rajanya manusia, malikinna. Masa ini dulu pengantarnya. Aku berlindung kepada Allah. Allah itu Tuhannya manusia, sesembahannya manusia, rajanya manusia. Baru dijelaskan min syarri, dari, dan cuma satu aja, was-was. Nah, was-was ini yang dihidup-hidupkan terus. Jangankan orang yang imannya lemah, imannya yang kuat itu juga dibikin was-was. Kalau ada pengajian saya melihat, wah, orang-orang melihat penceramai Muhammadiyah. Jangan-jangan di Muhammadiyah kan kita ini. Nyekolahkan anaknya ke Unmu itu dia, wah, aku metu-metu jadi Muhammadiyah ini. Was-was itu sedikit sekali bisikan itu was-was ya. Dan ada doa yang begini, Rabbana la tuzigh. Saya tidak bisa nahwu shorof, tapi saya tertarik dengan ayat-ayat yang menarik. Kemudian akan saya tanyakan. Saya tanyakan kemarin kepada Pak Aminullah, Pak, tuzigh itu apa, Pak? Tuzigh itu melenceng sedikit gitu. Bukan melenceng 90 derajat, tapi melenceng 1 derajat, 5 derajat. La tuzigh, ya Allah, jangan engkau jadikan kami cenderung itu rodok, agak-agak. Misalnya orang sholat sana, rodok miring titik ini loh, itu sudah gak kenceng Ka'bah. Misalnya dibuat busur gitu ya. Kemudian yang ketiga, otak belakang itu bukan untuk berpikir, cuma untuk waspada. Jangan-jangan ini kayaknya dia mau nyopet ini, gelagatnya ini. Ada tamunya, assalamualaikum, ya akhi. Wah, cek ramai gini. Kayak kata nyele duit ini gelagate gini. Itu otak ininya Pak yang aktif. Kok ngapik-ngapik. Jadi tidak pernah bisa tenang. Begitu mendengarkan mau itu hasanah juga kayaknya ini mau menyesatkan ini. Wah, ini kayaknya Wahabi ini. Otak waspada tidak hanya pada orang dewasa, justru lebih sering pada anak-anak dan wanita. Waspada. Kalau anak kita ini aktif otak waspada, maka tidak bisa berpikir. Tidak hanya anaknya, semuanya. Jadi seperti saya begini nih, judulnya kan keren, ada jin di otak kita. Bagi yang tidak suka begini, waspada. Urusan perdukunan nih. Urusan perdukunan. Kalau otak waspada yang aktif tidak bisa berpikir, percuma dikasih nasihat. Apa ada?
percuma-percumaan. Ada surat Yasin 10-11 kalau tidak salah. Sama saja bagimu engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, tidak akan masuk. Ada saya kira banyak ayat-ayat begitu. Jadi kita yang guru, yang dosen, yang ustadz, kita lihat dulu jamaah ini kira-kira aktif otak belakang enggak ini. Kalau aktif otak belakang percuma, dia akan menolak. Kalau kita misalnya yang ceramah pendeta, kita akan waspada dulu. Sedikit pun jangan masuk. Waspada dulu. Tidak ada gunanya nanti akhirnya ikut kajian ilmu yang begitu. Anak pun ketika orang tua memberi nasihat, kalau otak belakangnya aktif, yang terjadi adalah perlawanan. Nek ngomong kita tahu, oh gak seneng hari ini. Ayo melok bapak nang Alikhwan. Tua-tua. Ternyata anak ini masih lumayan. Tapi kalau diam, dia menolak. Islam garis keras. Jenggot itu cingkrang. Salah-salah radikalisme. Seperti ini tidak ada gunanya diberi nasihat. Susah. Ada strategi bagaimana menghadapi orang yang otak belakangnya aktif. Caranya, otak tengahnya ini harus dibuat aman. Dibuat nyaman. Kalau ada orang otak belakangnya aktif, yaitu dia waspada, maka perlu dibuat nyaman. Nyaman itu senang. Contoh sederhananya, dikasih Indomie, beras, minyak goreng, nyaman, enak saben pengajian oleh Indomie gitu. Cara-cara ini yang dipakai oleh gereja, dibuat nyaman dulu. Soalnya kalau orang Jawa atau diajak ke gereja, ketok salib wis, tapi diberi nyaman dulu. Cara ini bisa kita pakai. Kalau kita menasihati anak, dibuat nyaman dulu. Nyuwun apa sampean le? Kadokku bedah. Oh iya gini dijak kejadi. Wis milih-milih. Nah kalau senang Bang wis tak nang jadi ya saiki gantian nang masjid. Kita meredakan ini dulu. Dan akan sulit sekali kita memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, yang berhubungan dengan ayat. Kalau otak tengahnya tidak nyaman, otak belakangnya tidak aman. Tidak aman itu ancaman, waspada tadi itu. Beberapa anak memiliki otak yang selalu waspada kepada orang tuanya. Mungkin dulu orang tuanya pernah mem-PHP, pernah membuli, semoyo tok. Bahkan pernah melakukan kekerasan. Saya punya kisah pasien yang waktu kecil anak ini dihajar, dibanting di kamar mandi, dihajar di galengan sawah, dipukul sampai telinganya berdarah. Terus anak ini sampai sekarang kelihatannya tidak wajib sholat. Saking bencinya pada bapaknya. Pernah berjalan gitu terus ke timur. Sampai ke Watu Dodol. Terus ditemukan orang, loh kan lari Jember. Iya. Terus ditelepon, saya temukan di Watu Dodol. Terus cepat-cepat dijemput. Tapi tetap tidak bisa menghilangkan sampai sekarang. Waktu saya beri nasihat, bersihkan rumahnya dari buhul-buhul yang bisa mengundang jin. Apa saja Pak? Gambar-gambar, patung-patung, kendang, kenong, saron, gong, gamelan, suling.
Oh ini bisa. Oh ini senengan gue gak iso aku. Ya akhirnya tidak bisa Bang saya menyuruh membersihkan kendang gamelan itu. Tidak mau. Ya saya sudah. Selama itu ada kan nyun sewu, jin suka di alat-alat musik. Di patung, di gambar yang ada matanya. Kadang-kadang kita kalau malam-malam melihat foto itu teng. Kayak nguasno gitu. Untuk apa kita masang foto? Untuk apa? Untuk bangga-banggaan. Satu itu kemungkinan. Kalau kedua untuk mengingat. Kalau untuk mengingat, ngapain diingat-ingat? Sudah almarhum. Kalau nyun sewu, orang Cina kan fotonya di anu. Wah gila leluhurku ini. Kalau memang untuk diingat ya ditaruh di album aja. Kalau pas kangen dibuka, setelah itu ditutup lagi. Karena senang jinnya di situ. Ini baru mata, ini baru telinga, ini baru alat, tetapi yang pengaturnya kan di otak. Otak ada otak depan, tengah, belakang tadi itu sudah dikuasai jin. Ibarat mobil, ini ada mobil Avanza, Innova, ini. Itu kan mobilnya. Yang penting kan drivernya. Drivernya itu jin itu. Jadi kalau jin masuk ke dalam tubuh manusia, wong jin ini umurnya sudah ratusan tahun, dia kemudian milih, enaknya otak depan nih. Iki sing dosen-dosen gini, kira rada keminter ya, seneng aku. Kemudian yang ibu-ibu dimasuki di otak tengah, iki senengane sing mendayu-dayu, melankolis. Yang bapak-bapak bisa juga di otak tengah, emosian. Lalu untuk yang anak-anak, jin juga di otak belakang untuk benci. Ada kisah-kisah tragis bagaimana anak yang sudah mapan, punya mobil, punya rumah, PNS, lalu ibunya atau bapaknya diantar ke panti sosial PSTW, Trisnawerda, Jompo ya Pak, di Kasihan itu. Itu saya pernah nanyakan sendiri, Ibu ini ya, anak saya PNS Pak. Kapan terakhir berkunjung? Janjine nggih seminggu setelah kula diterno mriki, sampai niki pun meh 2 tahun. Wah. Pertanyaannya, kalau yang anaknya durhaka sudah jelas. Pertanyaannya, apakah si ibu ini punya peran terhadap kerusakan perilaku anak? Ya iya, orang tua ini yang punya andil. Mungkin dulu ngasih contoh-contoh yang disadari atau tidak, cara begitu. Saya punya family yang tidak bermaksud untuk membahas kejelekannya. Family ini memperlakukan ibunya dikunci di dalam kamar. Begitu dibuka, saya ikut waktu saya masih SD mungkin kelas 2. Begitu dibuka, bong baunya. Rupanya BAB di sini, di dalam situ. Pas makan ngomong BAB. Baru kemudian saya tahu, ternyata ibu yang dikunci dari luar itu, dulu begitu terhadap ibunya. Terus saya mikir gini, apa turun-temurun? Ternyata dulu ibu ini memperlakukan ibunya begitu, terus si anaknya dulu ini dulunya begitu. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk-makhluk ciptaannya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan sifat yang ada dalam diri kita. Kita berlindung kepada Allah dari kenikmatan-kenikmatan yang kemudian bisa membuat kita terlena. Kita berlindung kepada Allah dari masa lalu atau masa-masa yang tidak menyenangkan yang ini bisa mengurangi syukur kita. Kita berlindung kepada Allah dari rasa syukur kita yang kurang baik, kemudian ini bisa menyebabkan kita tersesat. Karena itu Nabi mengajarkan untuk sering-sering membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Dan banyak doa-doa yang begitu. Demikian nasrul minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, sangat bermanfaat. Dan saya sangat yakin kalau Ustaz ngasih pencerahan tadi karena Ustaz itu praktisi dan termasuk berat mama bagi saya. Nah, apakah kesimpulan saya ini Ustaz setuju dalam menangani kasus anak yang nyandu game online? Istilahnya 24 jam itu main terus. Berhentinya hanya tidur, makan aja sambil main. Sudah jadi cita-citanya. Kok sampai gini sih? Ini apa kok? Suara apa? Sudah rusak. Mungkin sudah otak belakang ya. Nasihat orang tuanya sudah meninggal. Apalagi usianya sudah 25. Sudah waktunya sudah lepas, waktunya lepas dari orang tua. Apakah solusinya itu rupiah? Solusinya karena sudah pernah saya bawa ke psikiater. Karena saya sudah tidak ke psikiater nih. Saya tidak psikiater. Tapi kalau semoga rupiah ini jadi solusi daripada ke rumah sakit jiwa. Monggo. Langsung. Alhamdulillah Pak Herlambang pulang kampung ini. Mau besok berangkat lagi. PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Ini jamaah Al-Ikhwan yang sekarang domisili di Jakarta. Jadi jin itu tahu struktur dan fungsi otak. Ada otak main, otak main-main, otak senang itu kan ada di tengah itu Pak, otak emosi, otak limbik namanya. Nah itu kalau dieksplor, dirangsang, maka dia akan ketagihan. Ada ketagihan game, ada ketagihan sepak bola, ada ketagihan film, ada ketagihan seks. Namanya mania. Karena masyarakat tidak tahu, terus dikasih nama sendiri mania, Aremania, Arema mania. Sebetulnya sudah kok senang dimaniak-maniakkan. Mania itu jenis gangguan jiwa. Jadi saya yakin obat yang terbaik adalah Al-Quran. Ayat-ayat Allah. Kalau saya ngomong begini, misalnya saya ngomong pada Pak Buhari tersinggung, wajahnya merah. Itu kan kalimat saya, itu baru wasilah kalimat saya. Bagaimana kalau menggunakan wasilah ayat Allah? Maka saya yakin, jangankan penyakit, sel sehat pun kalau dibacakan ayat-ayat Allah akan membaik. Maka ruqyah itu bukan untuk gangguan jin saja, untuk semua kasus, untuk semua kondisi. Itu kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Bahkan Umar Ibnul Khattab ini pernah meruqyah sungai. Oh, Umar ini. Ceritanya ada sungai, tidak salah Tigris apa Nil, kayaknya Nil ya. Nil ini macet. Terus rakyat ini, wahai khalifah, ini kalau macet terus hancur ini panen-panen rusak ini. Terus Umar membuat tulisan, terus dilemparkan ke sungai. Kok darurat terus keluar air? Biar. Tulisan itu begini, wahai sungai, kalau kamu mengalir ini
karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir ini karena karepmu sendiri, berhentilah. Sungai terus hidup, biar gini ya, gak masuk akal. Saya sarankan untuk pasien-pasien yang extraordinary, luar biasa seperti tadi, Pak. Solusinya 1 ruqyah, 2 bekam kepala. Bekam kepala di otak mana dia yang bermasalah. Begitu. Sama juga dengan LGBT. Jin tahu, Pak. Jin itu umurnya, saya pernah ketemu jin 800 tahun, katanya dia. Waktu saya tes, kamu tahun ini. Saya seumuran dengan Cheng Ho, Pak. Cheng Ho saya ukur ini 800 tahun. Saya sejaman dengan Cheng Ho. Jadi dia tahu, oh iki senengan iki keluarga iki senengane nuruti kesenengan ini. Maka kena LGBT itu saya yakinnya obatnya adalah ruqyah, bekam kepala. Dan teman-teman saya sudah mempraktekkan, alhamdulillah. Saya aja belum pernah ketemu pasien LGBT. Kalau ada kita tangkap, diberi penjelasan, kalau tidak mau ya dipaksa. LGBT kan dosanya nanti tidak hanya dia saja, orang-orang di sekitarnya kan bisa ditimpa musibah seperti zamannya Nabi Lut. Maka cara terakhirnya nanti begitu, Pak. Ruqyah dan bekam kepala. Kalau masih bisa, kalau masih sedang, masih ringan, itu diajak tazkiyatun nafas. Disuruh membayangkan begini, ingat-ingat apa yang menyenangkan dari permainan game, apanya yang senang, bayangkan puncak kesenangan itu. Misalnya kalau orang sepak bola itu puncaknya ketika nyetak gol. Wah, bayangkan puncak kesenangan itu. Nah, sekarang sadari bahwa yang kamu banggakan, kamu rasakan nyaman, nikmat tadi itu tidak disenangi Allah. Bayangkan ini adalah, itu maksiat, itu dosa besar. Nah sekarang kamu istighfar. Tidak hanya mulutmu, hatimu istighfar. Maka kalau nafasnya dikembali, Pak, dia akan sadar. Tentu saja ini susah, karena tertutup begini, ini nafas itu jiwa. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainah, ini ditindih begini. Nah kalau dia bisa usaha sendiri, ini nafasnya ketemu. Kita ini nafasnya hidup, makanya kita terus berani berangkat sendiri ke Al-Ikhwan gitu, meskipun jauh. Ini nafasnya menang, tapi kalau nafasnya ketindih jin, kesel. Jadi moga-moga orang yang memperturutkan kesenangan ini bisa mengalahkan ini. Kita membantunya. Kita tahu anatominya otak begini, fungsinya otak begini, kita begitu. Dan yang tidak kalah penting, minta kepada Allah. Ya Allah, saya kalau membacakan ayat-ayat ruqyah menyebut begini. Ya Allah, berilah kekuatan pada lisanku untuk membacakan ayat-ayat-Mu pada saudaraku ini. Ya Allah, berilah kekuatan pada lisanku agar saudaraku ini bisa mendapatkan kemudahan, mendapat hidayah. Ya Allah, berilah kemudahan pada lisanku, berilah kekuatan pada lisanku agar jin yang ada dalam tubuh saudaraku ini bisa menerima hidayah. Begitu Pak Erlambang. Terima kasih Ustaz. Itu jelas apa yang disampaikan bahwa jin itu memang tempatnya ada di otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Pernah kami membaca suatu literatur kaitannya dengan keberadaan jin, bahwa jin tersebut bisa ada di darat perjalanan. Mohon itu rangkaiannya gimana kok sampai sebegitu organ tubuh kita masuk ke semuanya. Mohon keterangan. Terima kasih Pak Nanang. Ada hadisnya. Sesungguhnya jin ada di dalam darah anak cucu Adam. Majrad dam ada di dalam aliran darah. Aliran, Pak. Ikut aliran. Suka-suka jin. Aku mandek nang ndi. Pada kesempatan hari ini, judulnya
transit di otak. Itu pun ada pilihannya. Enak otak depan apa tengah apa belakang ya gitu kata jinnya. Ganti-ganti aja wis. Pada wanita suka pada rahim. Laki dan perempuan suka pada lambung. Maka kalau orang nyun sewu, lambungnya tidak sembuh-sembuh. Dokter-dokter spesialis pun tidak bisa menyembuhkan. Patut dicurigai. Jangan-jangan ada di lambung. Kata jinnya, aku suka di lambung karena memang enak lambungnya dia. Maksudnya enak apa? Sering-sering tidak melakukan sunnah. Ini akuan. Gelas aku. Dicubles, terus minum begini kan. Ini seneng, setan kan pakai tangan kiri. Kemudian makan, sendok garpu. Nasinya pakai tangan kanan, bener. Kerupuk ditusuk, pakai tangan kiri. Kata jinnya, asyik, masuk gitu. Bersemayam dia di lambung. Belum lagi yang subhat-subhat, suka dia. Belum lagi yang masuk lewat hidung, jebul. Jin ini senang. Jadi majrur dam itu ikut aliran darah. Lalu dia transit di mana? Di otak, di lambung, di rahim. Di rahim ini kalau di laki-laki berarti di kemaluan juga. Dan saya menduga kuat orang-orang yang tensinya tidak turun-turun itu kayaknya jinnya ada di jantung. Kemarin ada tetangga, kenapa 180 tensinya. Terus saya baca-bacakan aja. Di sini ini arteri karotis saya tekan, jantung kiri saya tekan. Sambil saya bacakan ayat-ayat yang menegur jinnya. Saya itu kok kelihatan dia tenang, terus saya tensi 140. Masuk dibacakan ngono tok turun 40 mm Hg. Tidak perlu beli kaptopril. Cuma gitu Pak, tidak sampai 5 menit, tidak sampai. Berapa lama sih saya nekan gini. Ini Al-Fatihah, ini kemudian innal ladzina kafaru min ayatina saufa nuslihim naro. Yang sini afasibatum annama khalaqnakum. Terus saya tensi. Loh, 140. Apa saya perlu buka apotek jual ayat ru'yah penurun tensi. Begitu, Pak. Baik, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu, waktunya kurang tapi nggak apa-apa. Iya, ibu-ibu enggak pernah diberi Bagaimana kesempatan. kalau sikap kita terhadap anak sudah membuat nyaman otak, tetapi justru dari sikap kita itu dimanfaatkan untuk berbuat yang kurang baik, misalnya sikap tidak jujur. Seolah-olah baik, tapi di balik sikapnya itu justru ada tujuan yang kurang baik. Dengan umurnya 13 tahun mau menyerah. 13 tahun itu remaja. Remaja itu paradoksal. Paradoksal itu lawan katanya. Gampang-gampang susah anak remaja. Dan justru di situ persimpangan jalan kita salahnya kelihatannya ada di masa remaja ini. Anak remaja itu ingin dianggap dewasa. Kata kuncinya itu aja. Padahal dia anak-anak. Supaya dia tampak dewasa, terus rokokan. Terus celana jeans, sekolah pakai jaket, begitu-gitu kan. Cik diarani dewasa gitu. Rambutnya didawak-dawakno apa dikrepes begini, terus kasih jalan tikus. Pingin dianggap dewasa. Nah, orang tua yang tidak mendapatkan cara mendidik anak, ini bisa keliru, tersesat. Anaknya kalau sudah keliru, agak susah mengoreksinya. Ya sering-sering didoakan, mohon kepada Allah agar anaknya ini dilunakkan hatinya. Nek tidak sempat anaknya, soalnya anaknya dolen terus. Ketika anaknya tidur, ketika anak tidur itu posisi ground katanya, istilahnya itu posisi ground. Itu kita bacakan ayat-ayat ruqyah, kita tiupkan ke seluruh tubuhnya, dari ubun-ubun ke jantungnya, seluruh tubuhnya. Ya Allah, kalau anakku ini terbuat dari tulang, darah, kulit, daging, maka lunakkan hatinya. Ya Allah, berilah kekuatan pada lisanku agar bisa menasihati anakku ini dari sifat-sifat yang tidak baik.
Minumnya juga sebetulnya kita kan ibu-ibu kan punya waktu yang banyak. Kalau pas masang galon itu galonnya dibuka, dibacakanlah Al-Fatihah 7 kali. Tidak ada tuntunannya memang, tetapi Nabi kan pernah. Nabi pernah membaca doa, kemudian ditiupkan, diminumkan. Berarti kan boleh kita, ini bukan gelas tapi galon. Boleh kan? Bukan bid'ah kan? Kemudian Sa'id Al-Khudri itu pernah nambani orang kena bisanya ular, dibacakan Al-Fatihah. Maka kalau kita ganti galon, kita bacakan Al-Fatihah 3 kali, 1 kali tiup, kedua tiup, ketiga tiup begitu. Terus dipasang. Seluruh rumah nanti insya Allah mendapat keberkahan dari membaca ayat-ayat Allah begini. Kalau ada, mah aku haus, mah ambilkan minum mah. Nah ini kan kesempatan, dibacakan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Nah, diminum. Bismillah. Moga-moga terhindar dari sifat-sifat yang buruk. Demikian. Baik, karena waktunya sudah habis, mari kita akhiri kajian ini dengan bacaan dalam Alhamdulillahirabbil alamin. informasi buat